Luar biasa. Apa yang mau saya sampaikan, berarti kami insya Allah nanti akan mencoba membangun entah itu lembaga itu pemerintah atau semi atau nanti dikelola secara independen, yaitu talangan pendidikan, Pak. Ya, Jadi ya, anak-anak yang sudah diterima di perguruan tinggi tapi tidak mampu membayar biaya awal itu kita talangi dengan ya, bentuk pinjam. Ya, nanti kalau dia sudah kerja, dia harus mengembalikan. Mengapa harus ya, mengembalikan? Adik-adiknya juga perlu kita talangi begitu. ya, Kemudian untuk yang lain, misalnya di bidang tenaga kerja, Bapak, di bidang tenaga ya, kerja juga ada seperti itu. Saya ketemu dengan orang, sahabat saya, dia sudah ya, lolos ikut di kapal pesiar, tapi dia tidak berangkat karena apa? Dia harus ya, modal ya. Akan buka juga dana talangan untuk tenaga kerja yang ke luar ya. negeri, yang tenaga profesional. Yang tenaga profesional itu dia mau ke Korea harus punya uang 80 juta tapi tidak jadi berangkat ya, kayak Ya. gitu nanti kita jadi pikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memantau dinamika kabupaten kota di dalam menyongsong pilkada serentak, termasuk pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Grobogan periode 2024-2029. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang tokoh dari Kabupaten Grobogan, yaitu Bapak Amin Hidayat SPD MM. Beliau adalah Ketua PGRI Kabupaten Grobogan. Apa kabar Pak Amin? Alhamdulillah kabar baik, Bapak. Terima kasih. Iya baik. Pak Amin berkarir sebagai ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Grobogan, pernah menjadi Kepala Dinas Pendidikan, dan saat ini menjadi staf ahli Bupati Grobogan, sekaligus juga Ketua PGRI Grobogan. Nah, Pak Amin mungkin bisa menambah cerita perjalanan karir yang menarik selama bergerak di bidang pendidikan dan sampai saat ini. Monggo, Pak. Terima kasih, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua pemirsa, kami berikan apresiasi setinggi-tingginya pada Bapak Bambang Sadono yang sudah memberi kesempatan kami untuk masuk di channel beliau yang sangat luar biasa. Izin kami sampaikan bahwa saya memulai karir dari guru, Bapak, di tahun 94. Saya pertama kali di sebuah sekolah swasta, yaitu di SMA Batik Solo. Setelah Oh, itu kami menjadi ustadz di salah satu pondok pesantren modern Islam As-Salam Surakarta sampai tahun 96. Nah, ya, di akhir 96 itu kami diangkat menjadi PNS, CPNS di ya, salah satu daerah ujung paling barat Grobogan, yaitu ya, di SMP Negeri 1 Tegowanu sampai tahun 2023. Nah, pada tahun 2023 kami punya kesempatan mutasi ke SMA 1 Purwodadi. Kebetulan ya, di SMA 1 Purwodadi ada kekurangan guru fisika. Kami dari 2003 sampai 2012 itu menjadi guru di SMA Negeri 1 Purwodadi. Kemudian pada tahun 2012 itu ada seleksi kepala sekolah SMA,
dan saya didorong oleh Bapak Muhono, kepala sekolah kami untuk Ya. ikut seleksi. Padahal saat itu memang kami juga merasa belum begitu, masih banyak saudara-saudara kami yang lebih senior, tapi karena didorong kami mencoba ikut seleksi. Dan alhamdulillah saya peringkat 1 dan ditempatkan di SMA Negeri 1 Wirosari. Kami menjadi kepala sekolah SMA 1 Wirosari 2,5 tahun, kemudian Ya. kembali ke alma mater kami di SMA 1 Purwodadi sebagai kepala sekolah. Nah, sampai 2016 ada regulasi baru tentang kewenangan pengelolaan pendidikan, yaitu ada yang Dikdas di kabupaten, kemudian yang Dikmen di provinsi, dan Dikti di pusat. Nah, kami setelah diskusi dengan pemerintah saat itu, Ibu Sri Sumarni, kami diminta untuk tetap di daerah, sehingga kami mengajukan mutasi dari kepala SMA 1 Purwodadi menjadi salah satu guru di SMP. Nah, kemudian oleh Ibu Bupati kami diberi kepercayaan di tahun 2016 itu menjadi Kabid Pembinaan SMP, Kabid Pembinaan SD. Nah, kemudian 1 tahun kemudian ada uji kompetensi dan seleksi terbuka. Kami mengikuti seleksi terbuka, saat itu yang ada salah satu yang kosong adalah jabatan Kepala Dinas Pendidikan yang ditinggal pensiun oleh pendahulu kami. Kami mengikuti seleksi dan alhamdulillah lolos dan kami dilantik menjadi Kepala Dinas Pendidikan. Kemudian kami meniti karir selama 4 tahun di Dinas Pendidikan, kemudian kami dipercaya oleh Ibu Bupati untuk menjadi salah satu eselon 2, yaitu menjadi staf ahli Bupati di bidang sosial, kemasyarakatan, dan sumber daya manusia. Itu adalah karir baik fungsional kami maupun struktural. Izin kami sampaikan juga organisasi, Bapak, bahwa kami Ya, Pak. juga aktif di Kuarcap. Kami menjadi salah satu Waka Bina Muda. Kemudian 1 periode itu kami saat ini dipercaya menjadi Ketua Dewan Kehormatan Kuarcap. Selain itu di kemasyarakatan kami juga menjadi salah satu unsur ketua dari Pepadi, Persatuan Pedalangan itu, Bapak. Ya. Kemudian kami juga diminta teman-teman ketika COVID itu yang paling terpukul adalah bidang seni dan saya duduk sebagai ketua. Selain itu, kami juga diminta oleh salah satu pendahulu kami, yaitu Bapak Icek Baskoro, untuk ikut meneruskan organisasi kasepuhan. Saya sekarang juga Hmm. masih aktif di salah satu penasehat kasepuhan Wijaya Kusuma, Bapak. Ya. Selain itu, kami juga aktif di olahraga. Kami pernah Ya. menjadi ketua basket, Ya. PBVSI, ketua Perbasi Gerobogan. Ya. Kemudian saya juga ketua harian Poli atau PBVSI. Ya. Kemudian saya juga pengurus salah satu klub Poli namanya Mitra. Dan kami sampai saat ini masih dipercaya menjadi ketua PGRI Kabupaten Gerobogan. Jadi itu Ya. Bapak, sekilas Baik. tentang karir kami di Ya. fungsional, struktural maupun organisasi Ya. kemasyarakatan. Baik, yang terbaru Pak Amin juga disebut-sebut menjadi salah satu calon Bupati Grobogan. Mungkin bisa diceritakan, Pak Amin. Iya Bapak, mmm, kami sebenarnya mempersiapkan ini semua sudah 3 tahun yang lalu Bapak. Ya. Cuma kami memang silent, Ya. kami mencoba membuat jaringan yang cukup. Kemudian Bapak bahwa kami mulai Ya. tertarik untuk ke situ ketika di bulan puasa, akhir puasa, Ya.
ada 4 partai yang ke rumah Bapak, datang ke rumah dan Ya, meminta kami untuk ya, ikut dalam kontestasi pilkada. ya, Kemudian kami juga mencoba untuk mulai bergerak. Salah satunya ya, kami ya, sedikit membuat satu manuver, yaitu ketemu dengan 50 tokoh masyarakat. ya, Ini untuk sinyal-sinyal itu. Kemudian em, kami mulai dapat lampu hijau untuk terus bertarung. Kami kemudian eh, memasang baliho Bapak ya, untuk menunjukkan kesungguhan kami. Nah, ya, di baliho itu kami tulis kami sebagai ketua PGRI, kami sebagai penasihat ya, Baitul Ma'arif, dan di situ ya, ada tagline maju mapan atau 5758. ya, Inginnya ya, memang kami ingin agar gerobokan tidak gitu-gitu saja dan ya, melanjutkan lebih baik. ya. Itu Baik, Bapak. Pak Amin masih menjadi PNS dan menjadi staf ahli bupati. Apakah Bapak sudah mendapat lampu hijau atau izin dari Bu Bupati yang kelihatannya juga mempunyai calon sendiri? Oke, oke Bapak. Untuk kaitan dengan izin Ibu Bupati, kami memang belum buru-buru Bapak. Ya, Kami paham bahwa kami masih ASN, kemudian kami harus pelajari betul regulasinya. ya, ya, Eh, Kami kan ada dua strategi Bapak. Yang satu ya, minta izin, yang dua minta ya, maaf. ya, Jadi nanti ya, kami kalau memang sudah jelas-jelas mendapat kursi atau rekomendasi yang cukup untuk mendaftar, tentu kami ya. akan minta izin sekaligus minta maaf, Bapak. Terima kasih. Baik. Nah, memang untuk mengikuti kontestasi pilkada ini harus lewat partai-partai. Nah, tadi Bapak menyebut ada 4 partai yang sudah menghubungi Bapak. Apa bisa disebutkan partai-partainya itu? Em, Untuk kepentingan perjuangan kami tidak bisa menyebutkan semua, Ya, Bapak. Tapi memang kami baik. sudah menjalin semua partai, dan yang paling Ya, intens sekarang 5 partai, Bapak. Eh, ya, Kemudian sudah komunikasinya sudah cukup baik, itu memberi kesempatan kami untuk ambil formulir dan mendaftar. Dan sampai ya, saat ini ada 2 yang sudah kami mendaftar, yaitu yang pertama saya mendaftar di P3, kemudian ya, yang kedua saya mendaftar di Gerindra. Itu Bapak. ya. Kalau antara Gerindra dan P3 digabung, sudah cukup untuk mendaftar, Pak? Insya Allah cukup, karena Gerindra itu 8 kursi dan P3 itu 4 Ya, kursi Bapak. Jadi sudah 12 kursi. ya. Ya, baik. Tapi yang mungkin menjadi masalah karena Ketua Gerindra Grobogan, Pak Sugeng Prasetyo, juga ingin maju sendiri, Pak. Ya, di Gerindra eh, memberi peluang untuk terbuka, berkompetisi terbuka, Bapak. Nanti yang Ya, memutuskan kan para pengambil kebijakan. Kira-kira lebih ya, tepat memberikan rekom ke Pak ya, Sugeng atau ke kami, itu kami ya, serahkan kepada para petinggi di sana. Yang penting kami ya, sudah berusaha dan memohon untuk ya, kami yang dipilih untuk dapat rekom. ya, baik. Memang partai-partai selalu mengatakan semua didaftar nanti akan ditentukan lewat survei. Nah, apakah survei itu sudah diadakan atau belum, Pak Amin? Begini Bapak, yang kami ketahui informasi dari Jakarta Bapak, Ya, survei itu akan dilakukan 3 kali. Nah, ya, ini mungkin di minggu-minggu ini dilakukan survei yang pertama Bapak. Maka dari ya. itu kami memberanikan diri untuk pasang baliho semampu kami, sebanyak-banyaknya. Jadi kami pasang baliho satu desa satu Bapak. Selain yang di Waduh. protokol dan yang di baliho Ya. besar-besar di kota. Nah, kira-kira apa yang Bapak tawarkan atau Bapak janjikan kepada partai-partai itu supaya bisa memilih Pak Amin yang didukung? Ya, ya kami sampaikan ke partai yang sudah kami daftar ya Bapak ya. Yang Ya, pertama P3, di P3 itu ya, menyampaikan arahan pada kami
Yang pertama, luruskan niat Pak Amin bahwa niatnya untuk ibadah. Itu jadi pedoman Ya, kami. Kemudian kami ya, menawarkan juga untuk P3 karena di Pileg kali ini turun jumlah kursinya. ya, Jika Partai P3 itu mendukung kami, maka kami akan berusaha dan memfasilitasi dengan baik tanpa menimbulkan banyak masalah untuk ya, nambah kursi di P3. ya, Itu yang kami tawarkan. Untuk Gerindra, Bapak, kami eh, menyampaikan kami siap tegak lurus mulai dari pemerintahan Prabowo. Eh, ya, Tentang visi misi, program-program kami siap mensukseskan, termasuk kami pakai tagline gerobokan maju mapan, itu adalah ya, seiring dengan Gerindra Jawa Tengah, Master yang ya, membuat Jateng Maju Mapan. ya. Kemudian kami juga akan berusaha semampu kami untuk Gerindra ke depan 5 tahun mendatang mendapat tambahan yang signifikan sehingga Gerindra bisa mandiri, Bapak. Ya, baik. Nah, Pak Amin hanya mempersiapkan diri mencalonkan jadi bupati atau juga bersedia kalau dipasangkan misalnya jadi wakil bupati? Begini Bapak, perintah yang kami terima bahwa Ya, kami ini mengikuti para para sesepuh, bini sepuh, tokoh ya, masyarakat, begitu ya, Bapak, bahwa leluhur juga itu ya, bahwa kami memang ditugaskan untuk maju dari jadi K1. Kami ya, akan berjuang maksimal di K1, ya, namun demikian bahwa kami ya, menganut politik dewasa, Bapak. Jadi ya, semua kemungkinan bisa terjadi. Jadi ya, kami dalam situasi nanti dinamika politis, kami ya, siap kalau harus berdampingan dengan Pak Toto, Pak Sugeng ya. maupun Pak Setiawadi. Kalau Bapak seandainya tetap nanti menjadi calon bupati, apakah sudah ada rencana pasangannya, Pak? Kami dari tim kami mendiskusikan bahwa kami akan mengambil sebenarnya Pak, kalau kami bisa duduk di K1 akan ambil Ya, tokoh muda, ya tokoh ya, muda yang punya jaringan luas, wawasan luas, dan kemudian dia ya, politisi begitu. Nah, kami sudah punya salah satu nama, namanya eh, Ahmad Sahal Maimun. Beliau adalah politisi hmm, P3, kemudian ya, beliau kelahiran Selo dan terah Mbah Ki Ageng Selo. Saya kira ini nanti ya. cukup kompetitif kalau harus ikut kontestasi. Belakangnya ada nama Maimun, apakah ada hubungannya dengan Mbah Maimun Zubair Lasem, Pak? Sarang. Eh, Kalau di laman Facebooknya memang di situ ada foto Mbah Maimun, Nyai Maimun, Taj Yasin, dan beliau dalam satu mobil. Tapi setelah Ya, saya telusuri itu tidak ada ya, kaitan, tapi orang tuanya mungkin mengagumkan hmm, tokoh itu Pak, yaitu dari Ahmad itu diambil dari legenda Mbah Ahmad Mutomakin Kajen Pati itu. ya. Sahal itu diambil dari nama Mbah Sahal, Kiai Sahal itu juga, dan Maimun itu diambil dari Mbah Maimun. Jadi orang tuanya Ya, sepertinya ya, sangat ya. mengidolakan tokoh-tokoh itu sehingga anaknya tapi ini juga alumni pondok Bapak, alumni pondok. Iya. Jadi luar biasa saya. Nah, menurut Pak Amin, siapa saja tokoh-tokoh yang sudah mempersiapkan maju baik sebagai bupati maupun wakil bupati sehingga akan menjadi bukan pesaing tapi mitra kompetisi lah di Kabupaten Grobogan. Iya. Eh, Kali ini memang kami melihat dinamika politik, dinamika demokrasi sangat sehat, Bapak. Nah, karena apa? Ya, Memang Ibu Tri Sumari kan sudah 2 periode, sehingga ya, masing-masing punya peluang yang sama, punya peluang yang sama. ya, Yang kami ketahui, yang pertama adalah Pak Sugeng, jelas punya kans besar ya, karena beliau adalah ya, partai pemenang atau partai penguasa. ya, Kemudian Pak ya, Setio Hadi, ini adik atau adik kandung dari Ibu Sri Sumarni, ini juga malah jelas ya, punya kans karena ya, didukung oleh partai besar dengan 17 ya, kursi di ya, parlemen. Kemudian ya, Pak Bambang ini senior kami ya, yang juga sangat baik,
Beliau Ya, menurut kami santun, ramah begitu dan punya ya, kans juga, apalagi didukung oleh partai ideologis yang luar biasa ya, yaitu PKB. Ini Pak Bambang. ya, Ya, jadi itu kemudian ya, Pak Catur punya track record ya, yang bagus sebagai politisi di Kampar dan yang terakhir jabatannya juga bupati. ya, Jadi ini sangat baik. Kemudian kami sendiri punya ya, tidak punya partai, tidak punya, tapi kami punya start yang cukup bagus, yaitu jaringan, ya, Pak, jaringan guru dimanapun, ya, mulai dari dusun sampai ke kota ada guru. Kemudian kami di ya. LPP Ma'arif NU itu di situ ada ustadz, ada kiai, bahkan jaringan kiai desa itu sudah Hmm. siap mendukung kami, Gus-gus juga siap mendukung kami. Ya. Iya, gitu. Baik, kalau melihat nama-nama itu semuanya punya potensi, punya pengalaman, akan menjadi mitra tanding yang berat. Apakah Pak Amin yakin punya apa ya, punya kiat atau strategi untuk keluar sebagai pemenang kalau terjadi kontestasi? Tadi sudah kami sampaikan Bapak bahwa kami membangun jaringan 3 tahun yang lalu. Jadi secara diam-diam kemarin ini memang kami belum blow up keluar, belum deklarasi, tapi kami bocorkan di sini Bapak bahwa kami didukung oleh LMDH, itu adalah petani-petani. Saya menjalin jaringan dari pinggiran Bapak. Jadi Ya, petani-petani hutan itu yang menggarap hutan itu yang punya squad sebanyak 10.000 itu ya, siap mendukung dan kemarin sudah kami temukan dengan Masdar struktur ya, pimpinannya. Itu dari ya, kemudian dari Gapoktan, Pak, dari kelompok tani, kemudian dari petani milenial, bahkan ya, dari Semut Ireng, relawan Semut Ireng ya, sudah menyatakan dukung kami. oke, Kemudian eh, yang sangat membanggakan baru-baru ini adalah jaringan Kiai Desa, Bapak, dari ya, Kiai-Kiai setiap dukuh, setiap musola, ya, itu sudah mulai bergerak untuk mendukung kami. Juga jaringan Kiai yang punya pondok, Bapak punya punya ya, pondok juga dan sekaligus kami sudah diskusi ada dengan Gus itu bahwa jaringan Gus-Gus sekabupaten juga siap mendukung. ya, Kalau ini jaringan pendidikan yang resmi guru ya guru mulai PAUD ya, TK sampai SMA SMK kemudian yang non formal juga yang keagamaan mulai Madin ya, MI MTS SMA itu bersatu didukung dengan petani didukung ya, ya, Ireng dan para peladang semua sisi tadi dengan jaringan Kiai Deso dan ya. sebagainya kami yakin Bapak bahwa Ya. kami bisa memenangkan kontestasi ini. Baik, luar biasa semangatnya Pak Amin. Nah, kalau nanti akhirnya berhasil, menurut Pak Amin apa masalah-masalah gerobokan yang serius, yang strategis, yang harus segera ditangani kira-kira di 5 tahun yang akan datang? Um, Kami izin memberikan apresiasi setinggi-tingginya pada Ibu Sri Sumarni yang Ya, sudah membangun gerobokan selama 2 periode ini dan hasilnya memang nampak sekali progresnya dari sebelum beliau menjabat sampai sekarang. Namun demikian, memang tidak ada gading yang tak retak. Ada hal-hal yang memang belum bisa diselesaikan, yang nanti menjadi prioritas kami untuk melanjutkan, merapikan. Kemudian yang menjadi prioritas antara lain ya Bapak, yang pertama ya, di infrastruktur yang tinggal 15% ini mestinya memang dituntaskan agar semua dinamika di Gerobokan terbantu. Tetapi kami akan juga fokus merapikan Bapak. Jadi meskipun sekarang jumlahnya peningkatan penanganan infrastruktur cukup baik khususnya jalan dan juga gedung-gedung, tapi kami masih melihat jalan-jalan itu kurang rapi. Sangat membahayakan lah ini nanti kami tinggal merapikan. Itu di bidang infrastruktur. Kemudian di ya, bidang pendidikan, masalah anak tidak sekolah Bapak. ATS ini juga menjadi sorotan UNESCO
tentu ini perlu kita Ya. tangani. Nah, caranya kami, anak-anak itu kan sudah difasilitasi, didatangi, dikasih biaya untuk masuk ke pendidikan formal, Bapak. Ya. Tapi sebagian tidak mau balik ke sekolah. Hmm. Maka nanti kami punya kiat, kami dorong pendidikan-pendidikan non formal seperti semacam Ya. dulu program paket itu. Jadi nanti Ya. PKBM didirikan lebih masif, didekatkan ke Ya. anak-anak yang tidak sekolah, yang sudah nyambi kerja dan sebagainya itu. Kemudian SKB sebagai tangan panjang pemerintah nanti akan intervensi di situ, mengirim guru pamong Ya. dan sebagainya, sehingga semua anak bisa mengenyam pendidikan dan mengikuti program wajar yang ditampilkan oleh sekolah, oleh pemerintah. Itu bidang pendidikan. Yang kedua juga memang kami begini Bapak, kami ceritakan sedikit Bapak ya. Contoh begini, ketika kami menjadi kepala SMA 1 Purwodadi, itu ada anak datang namanya Budianto. Bud, kamu kuliah? Iya Pak, saya daftar kuliah. Saya diterima di UGM, tapi saya tidak daftar ulang. Lu kok bisa piye Bud? Bapak saya itu punya sepetak sawah, dijual nggak laku sampai penutupan universitas. Nah, kemudian singkat cerita anak itu, gue butuh biaya berapa, Bud? Saya butuh 2 juta, Pak. Udah, kamu Senin berangkat ke UGM, tak kasih uang 2 juta. Tapi sudah tutup, Pak. Enggak apa-apa, berangkat. Saya juga cek ke UGM, memang sudah tutup. Nah, anak itu kalau rezekinya, dia datang ke UGM, sorenya kemudian pulang, Pak, saya sudah daftar ulang. Lah, kok iso? Saya ketemu lembaga advokasi mahasiswa, saya dihadapkan ke rektor, sehingga saya difasilitasi untuk bisa daftar ulang. Anak itu sekarang sukses sampai S2 Pak di bidang hukum, bahkan dia anak desa itu yang tidak mampu itu menjadi presiden BEM nasional saat kuliah. Nah, Luar biasa. apa yang mau saya sampaikan, berarti kami insya Allah nanti akan mencoba membangun entah itu lembaga itu pemerintah atau semi atau nanti dikelola secara independen, yaitu talangan pendidikan, Pak. Ya. Jadi Ya. anak-anak yang sudah diterima di perguruan tinggi tapi tidak mampu membayar biaya awal itu kita talangi dengan Ya. bentuk pinjam. Ya, nanti kalau dia sudah kerja, dia harus mengembalikan. Mengapa harus Ya. mengembalikan? Adik-adiknya juga perlu kita talangi begitu. Jadi kami nanti Ya. pendidikan tinggi memutus kemiskinan itu salah satunya adalah pendidikan. Kami akan memberikan dana talangan pendidikan itu untuk pendidikan Bapak. Ya. Kemudian untuk yang lain misalnya di bidang tenaga kerja Bapak, di bidang tenaga kerja juga ada seperti itu. Saya ketemu dengan orang sahabat saya, dia sudah lolos ikut di kapal pesiar, tapi dia tidak berangkat karena apa? Dia harus modal. Nanti kita juga akan buka juga dana talangan untuk tenaga kerja yang ke luar negeri, yang tenaga profesional. Yang tenaga profesional itu dia mau ke Korea harus punya uang 80 juta tapi tidak jadi berangkat ya kayak gitu nanti kita jadi kemudian kami Bapak sudah ngomong-ngomong dengan tukang batu itu bahwa Gerobokan ini pengekspor tenaga kerja tukang batu terbesar di Indonesia. Dan tenaga tukang-tukang itu tuh dinilai kinerjanya bagus oleh para pemakai, para user lah. Maka kami nanti salah satunya pelatihan kerja, lembaga pelatihan kerja itu kita tambah khusus memberi skill kepada tukang-tukang itu, mulai dari alat yang sederhana sampai alat yang modern. Kita kan bisa lihat di sosmed bagaimana tukang-tukang China itu, bahkan wanita-wanita bisa bekerja secepat dan sehebat itu. Itu kami inginnya juga mereka nanti di perusahaan itu diberi alat semodern apapun bisa mengoperasikan gitu loh Pak, tukang batu kami. Itu mimpi-mimpi kami seperti itu, termasuk ya di bidang pertanian tentu yang jadi polemik sekarang. Sebenarnya Bapak kami sudah bicara dengan petani Bapak. Intinya itu bukan apa-apa. Memang begini, yang jadi masalah di Gerobokan terutama itu, memang suplai pupuk kita sudah terbesar se-Indonesia, Pak. Tapi kan memang wilayah kita besar. Bukan masalah besar dan tidak, tapi cukup atau tidak. Nah, ternyata Bapak,
di desa-desa tertentu itu rapi, Bapak. Ya. Hanya beberapa desa yang ada masalah itu. Permasalahannya apa? Karena petani jagung tidak dapat kuota. Sehingga petani jagung itu padahal butuh pupuk Ya. lebih Ya. besar. Sehingga apapun kan namanya butuh kan Ya. seperti itu. Nah, kita Ya. apa namanya pengecer-pengecer yang tergoda. Yang Ya. tergoda. Harusnya hak pupuk subsidi ini milik petani sudah pas stok ya, terpaksa dilempar keluar dengan harga lebih tinggi pasti. Nah, itu Ya. hal-hal itu insya Allah bisa kita rapikan nanti dengan menambah stok kita minta stok khusus untuk petani-petani di luar sawah. Baik, Pak Amin, terakhir, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat Gerobokan dengan banyaknya program dan gagasan Bapak tadi supaya akhirnya mau mendukung termasuk partai-partai dan akhirnya memilih Bapak menjadi Bupati Gerobokan. Terima kasih Bapak. Sebenarnya kan kita paham suara rakyat adalah suara Tuhan. Maka kami memastikan, kami tidak hanya berjanji, nanti boleh ditagih ya, kami akan lebih banyak mendengar. Karena kadang-kadang program yang kita gelontorkan itu tidak dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, kita akan prioritaskan masyarakat butuh apa. Nah, di situ, maka nanti kita fokuskan di situ. Misalnya, masyarakat masih ada yang tidak kuat makan, di situ harus kita selesaikan. Kami pastikan tidak ada rakyat yang tidak bisa makan. Itu yang sederhana begitu. Kemudian kami akan tegak lurus dengan pemerintah pusat dan kami akan membawa Gerobokan maju mapan, makmur sejahtera. Kemudian karena orang itu kadang kan milik gedong lali Bapak. Jadi ketika sudah duduk itu lupa dan itu selalu di sosmed saya diserang seperti itu. Alah, lagi anu ya janji. Aku yang lagi musim janji ya saya pasti janji toh. Lah insya Allah nanti diingatkan. Kami akan membuka ruang ruang seluas-luasnya Bapak. Jadi contoh seperti kami dengan Kiai Deso itu kami akan coba adakan pertemuan rutin untuk mendengarkan. Kemudian dengan petani kami akan coba adakan kegiatan rutin, selapanan begitu dengan OPD mendengar. Kita mendengar Bapak, tidak top down. Kita ke depan nanti banyak mendengar. Tiba kami adalah memfasilitasi apa yang masyarakat inginkan. Yang ingin sekolah ya kita fasilitasi sekolah, yang ingin bekerja ya kita fasilitasi bekerja, yang ingin berusaha kita fasilitasi berusaha dengan mencari solusi sebaik-baiknya melibatkan semua stakeholder. Baik, terima kasih sekali Bapak Amin Hidayat, SPD MM, Ketua PGRI Gerobokan, staf ahli Bupati Gerobokan. Banyak sekali yang sudah diceritakan cita-citanya dan niatnya untuk mencalonkan menjadi bupati. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan kalau berhasil ada manfaatnya untuk masyarakat Kabupaten Gerobokan. Terima kasih, sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.